Sebagai daerah pesisir, warga desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut banyak memanfaatkan kelapa yang melimpah keberadaannya. Rata-rata warga mengolah kelapa untuk dijadikan kopra. Keluarga Pak Robin salah satunya. Tanaman kelapa ini menjadi salah satu komoditas warga Pulau Laut. Sekarang kami mau mengambil kelapanya, tapi di sini Pak Robin yang punya kebun itu memelihara seekor monyet atau orang sini sebutnya beruk. Nah, beruk ini yang akan mengambil kelapa ke atas pohon. Beruk atau monyet ini sudah ikut dengan keluarga Pak Robin sejak kecil, lalu dilatih untuk memanjat dan mengambil kelapa tua atau yang berwarna coklat. Di Kecamatan Pulau Laut sendiri setidaknya ada 1.100 hektar perkebunan kelapa yang sebagian besar diantaranya akan diolah menjadi kopra. Sekarang mau dibawa untuk dipanggang ya, Bu? Ya. Dikupas. Ya, kita akan mengupasnya lalu dipanggang. Kopra sendiri adalah daging kelapa yang telah dikeringkan, baik dengan diasap ataupun dijemur di bawah sinar matahari. Pengasapan menjadi salah satu metode pengeringan higienis untuk kopra yang nantinya menjadi bahan baku utama minyak goreng sampai ke produk turunan seperti sabun dan kosmetik. Isinya diambil, dicongkel seperti ini, lalu baru dikeringkan lagi. Jadi memang cara mencongkelnya ini kita lakukan di atas panggangannya. Musim panen itu berapa lama Pak biasanya? 3 bulan Per- satu kali. Per 3 bulan. Nah, Nah biasanya kalau lagi panen Bapak bisa menghasilkan sampai berapa banyak sih? sekitar 500 kilo 500 kilo. nah, Itu dijualnya kemana Pak? di kedai. Oh gitu, ada penampungnya di Ada. sini. Oke. Kalau boleh tahu sekarang harga kopra per kilonya berapa Pak? Per kilonya 4.500. Harga yang diterima Robin saat ini jauh di bawah harga pasaran yang mencapai belasan ribu. Robin pun terpaksa pasrah karena tak punya pilihan lain. Dirinya hanya berharap akses Pulau Laut semakin ramai agar mudah menjual kopra. Tidak tahulah kita, orang cuma mau beli gitu kan. Itulah pertama kali barang kopra yang mahal. Kedua kali kapal masuk di sini. Nggak adanya jembatan, jadi sungai ini harus diterabas. Jembatannya masih jembatan kayu, cukup mengerikan ada di sini dan nggak ada lagi akses lain selain jembatan ini untuk sampai di Gunjemak. Kisah miris serupa hadir di perbatasan Republik, tepatnya di Kecamatan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Sebuah desa masih menunggu untuk merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tim Indonesiaku bertolak menuju desa terakhir di Kecamatan Entikong yang menjadi salah satu wilayah garda terdepan RI. Tujuan kami, Desa Suru Tembawang, yang dua wilayah dusunnya, yakni Gun Tembawang dan Gun Jemak, masih mengekor ke negeri jiran Malaysia. Kami memulai perjalanan dari pusat Kecamatan Entikong, 40 km dari Gun Jemak. Sebagian jalan yang kami lalui adalah jalur inspeksi patroli perbatasan atau JIPP. Jalur yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan pada 2017 silam ini sama sekali tak bisa dibilang mulus. Sekarang ini kondisinya mulai turun hujan dan jalanan yang kami lalui ini masih jalan bebatuan. Jadi sangat licin sekali. Melewati jalur pasir dan bebatuan memang punya risiko tersendiri dari mulai selip sampai licin ekstrim jika musim hujan. Selain itu, setidaknya ada 2 aliran sungai yang harus kami lewati karena ketiadaan jembatan penghubung.
Lagi-lagi karena nggak adanya jembatan, jadi sungai ini harus diterabas. Dan ternyata airnya dalam banget sampai motornya tuh mati. Beruntung, usai didiamkan sejenak, motor yang saya tumpangi kembali menyala. Kami pun melanjutkan perjalanan. Ironisnya, jika pun ada jembatan, kondisinya jauh dari kata layak. Penumpang yang dibonceng seringkali harus turun karena beresiko amblas. Jembatan kayu, tapi sepertinya sudah lapuk gitu. Jadi motor harus lewat dulu, penumpangnya turun ngelewatin jembatan ini juga. Jembatan seperti inilah yang menjadi menu wajib kami sepanjang perjalanan. Ironisnya, sebagian besar jembatan adalah hasil swadaya masyarakat. Realita memilukan ini mau tidak mau ditelan warga pelosok perbatasan, bahkan sejak Indonesia merdeka. Dan akhirnya, tibalah kami di satu jembatan yang kondisinya mengenaskan dan juga berbahaya. Telah ada sejak puluhan tahun silam, jembatan inilah yang menjadi akses warga Gung Jemak dan tak pernah direhabilitasi. Kita bertemu satu jembatan lagi untuk sampai di Gung Jemak, tapi ini emang agak unik ya, jembatannya masih jembatan kayu. Cukup mengerikan ada di sini. Kalau Pak misal nggak sanggup, saya turun dulu Pak. Ya. Turun kan? Soalnya nggak seimbang. Ya. Saya memilih untuk turun aja dari motor karena ini benar-benar masih jembatan kayu gantung gitu, dan nggak ada lagi akses lain selain jembatan ini untuk sampai di Gung Jemak. Dengan luas total 148 km persegi, Desa Suru Tembawang menjadi tempat bagi 655 kepala keluarga dengan penduduk mencapai 2.700 jiwa. Salah satu desa terluas di Kecamatan Entikong ini memiliki total 10 dusun dengan jarak antar dusun yang terpisah jauh. Rata-rata dari mereka mengandalkan hasil perkebunan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi yang ironis, nyaris semua hasil alam itu justru dipasarkan di Malaysia. Sapit itu kampung yang di Malaysia katanya Bu ya? Kampung Malaysia. Emang sedekat itu Bu? Dekat? Dekat. Oh, kenapa jualnya ke sana Bu? Karena dia dekat daripada kita ke Entikong jauh. Oh gitu. Kalau ke Entikong berapa jauh? Kalau ke Sapit berapa jauh perbandingannya Bu? Ke Entikong 1 hari. 1 hari? TP 1 hari. Kalau ke Sapit berapa? Tapi 1 jam. 1 jam sampai. Penasaran, kami pun mengikuti keluarga Sabinus yang baru saja memanen hasil kebun. Dan benar saja, tujuan mereka bukanlah ke pusat Kecamatan Entikong, tapi Malaysia. Kami berkendara hingga lokasi patok perbatasan negara sebagai pemisah antara Dusun Gung Tembawang yang masuk di wilayah Kalimantan Barat dan Kampung Sapit di Sarawak, Malaysia. Warga Gung Tembawang, Gung Jemak, dan Kampung Sapit sejatinya adalah suku yang sama, yakni keturunan Dayak Bidayu dan juga Melayu. Berpisahnya satu suku menjadi 2 negara ini adalah hasil dari pembagian wilayah di era kolonial, tepatnya pada abad 19. Meski begitu, kesamaan kultur dan budaya masih dipegang erat oleh masyarakat sekitar perbatasan meski telah berbeda negara. Dan sampai ratusan tahun berlalu, interaksi lintas batas seperti berjualan hasil bumi tetap dilakukan oleh warga. Apalagi jarak dan akses warga Dusun Gung Jemak dan Gung Tembawang lebih mudah jika dibandingkan harus ke pusat keramaian di Entikong. Harapannya apa kalau kayak gitu? Harapannya ya mudah-mudahan jalan ini diperbaiki lah. Kalau memang ada rasa peduli Terus? sama masyarakat, sama pelosok
termasuk kami yang warga Gunjemak, memang sangat butuh akses jalan yang bagus lah. Faktor jalan buruk memang punya efek besar pada seluruh aspek kehidupan warga di pelosok perbatasan RI. Mereka tak memiliki pilihan lain selain menggantungkan ekonomi justru di negeri jiran. Yang sedikit mengenaskan, transaksi warga antar negara ini memakai mata uang ringgit. Bahkan, warga Gunjemak dan Gun Tembawang hingga kini jarang menyimpan rupiah. Hari ini, keluarga Sabinus membawa sejumlah karung dan keranjang yang berisi bermacam komoditi seperti ketimun, jahe, hingga kucai. Usai ditimbang, panen hari ini menghasilkan Rp272,50 atau lebih dari Rp1 juta. Selain menjual hasil alam, Kampung Sapit juga menjadi destinasi warga Gunjemat untuk berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari. Kak, ini garam harganya berapa kalau satu kemasan gini? Ini yang 500 gram ada Rp1,8. Oh, Rp1,80. Kalau rupiahnya berapa? Rupiah tidak tahu. Oh, nggak tahu. Tidak tahu duit ya. Kalau Kak Jima memang asli orang Sapit? Iya, memang asli sini. Sudah tinggal di sini dari dulu? Dari dulu. Oh, nah ini kan di warungnya Kak Jima ini, kalau biasanya sehari-hari memang menerima hasil kebun, hasil tani dari warga Gunjemak ya? Iya, Gunjemak, Gun Tembawang, sama juga. Oh, tapi kakak lebih nerima apa, ringgit aja atau nerima rupiah juga? Ringgit saja, so rupiah tidak tahu. Oh Mau gitu. jual gitu. Oke. Nah kalau orang sini juga biasa belanja bahan-bahan sembako kayak gini ke sini? Memang di sini. Sebab dari dulu kan memang sudah buka lama. Ya, orang pun selalu sudah biasa sini sajalah. Gitu. Karena dekat ya dari Gunjemak ya. Nah kalau di sini produknya semua produk Malaysia? Iya, semua produk Malaysia. Tapi kakak kalau biasa nerima hasil jual ini, jual hasil tani itu ngikutin harga pasar atau gimana sih? Iya, ikut pasaran. Ikut harga pasaran aja? So dia tidak tetap lah, dia macam ada naik, ada turun. Seringnya warga Gunjemak dan Gun Tembawang berbelanja di Kampung Sapit membuat mereka memang justru lebih akrab dengan produk negeri jiran dibandingkan komoditas dari Indonesia. Selain kemudahan mengakses bahan pokok, Kampung Sapit juga menjadi tujuan warga perbatasan RI yang ingin berbelanja bahan baku bangunan. Padahal jika ditilik dari luas lahan, Gunjemak dan Gun Tembawang jauh lebih besar dari Kampung Sapit yang telah dipadati penduduk. Lahan kebun milik warga bisa menghasilkan komoditas yang melimpah di setiap panennya. Tapi sayang, nyaris semuanya dijual di Malaysia. Sebagai wilayah batas negara, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang disebut Satgas Pamtas RI milik TNI Angkatan Darat tentu wajib bersiaga demi kedaulatan NKRI. Sekarang ini kami mau patroli patok perbatasan yang rutin dilakukan oleh Satgas Pamtas RI
yang berada di ujung Desa Suruh Tembawang berbatasan langsung dengan Sapit, Sarawak, Malaysia. Berbatasan langsung dengan Sapit, Sarawak, Malaysia, terdapat 85 patok perbatasan negara yang mengelilingi Dusun Gun Tembawang dan Gun Jemat. Para personil rutin bersiaga untuk melakukan patroli guna menghindari adanya pergeseran wilayah di patok perbatasan serta mengantisipasi penyusup yang membuka jalur tikus untuk masuk wilayah RI. Lantas, menjadi pertanyaan besar, sampai kapan warga perbatasan negara akan mulai mau menggantungkan diri ke Ibu Pertiwi?